Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan yang pastinya di setiap sore hari Minggu ini, Harmoni Bali kembali hadir bersama saya, Wadi Sukren Karang. Pemirsa, hari ini kita akan mengangkat sebuah topik bagaimana menjaga kesehatan jantung pada masa pandemi seperti saat sekarang. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Dan untuk membahas topik kita pada hari ini, sudah hadir Dr. Cindy Sinarja, SPJP. Beliau merupakan dokter spesialis jantung. Om Swastiastu, Dr. Cindy. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat ya, Dok ya? Sehat. Waduh, ini kalau dokternya seperti Dr. Cindy, jantung saya jadi bermasalah nih sore hari ini. Oh, bisa aja. Itu karena sehat-sehat selalu ya, Dok ya. Baik, Dr. Cindy. Dok, ini kita akan membahas sebuah topik yaitu menjaga kesehatan jantung pada masa pandemi. Kenapa, Dok, kita bahas topik kesehatan jantung pada saat ini? Apalagi kita mengetahui masa pandemi masih berlangsung sampai hari ini, walaupun level sudah diturunkan lagi, tetapi pandemi masih tetap ada. Ya, karena menurut saya permasalahan dari penyakit jantung itu di dunia juga masih besar ya, cukup besar. Jadi tingkat kesakitan dan kematian penyakit jantung itu nomor 1 di dunia. Apalagi sekarang di masa pandemi, adanya COVID. Jadi COVID juga bisa mempengaruhi orang yang sakit jantung. Jadi COVID pun bisa mempengaruhi orang yang memiliki riwayat dengan jantung, permasalahan dengan jantung. Betul, betul. Ini berarti juga angkanya cukup tinggi juga kah di Bali kalau kita berbicara tentang angka, Dok? Cukup tinggi. Jadi pasien yang dengan jantung yang mengalami COVID itu juga cukup tinggi di Bali, cukup tinggi. Dan itu terutama di tempat kerja saya lumayan. Jadi harus segera ditangani hal-hal orang-orang dengan riwayat seperti itu, Dok. Betul, betul. Yang seperti kita tahu kan COVID sendiri kan bisa menyebabkan terjadinya pengentalan darah. Belum lagi sakit jantung ya. Jadi jantung juga sakit jantung ada banyak macamnya, bisa penyakit jantung koroner, bisa penyakit jantung bawaan atau miokarditis, atau bisa juga hipertensi juga termasuk dari bagian dari sakit jantung. Apabila orang yang memiliki komorbid penyakit jantung kena COVID, wah sangat rentan sekali bisa mengalami COVID gejala berat. Jadi bisa dikatakan ini dengan penyakit jantung yang begitu beragamnya, apakah itu jantung koroner, bawaan, hipertensi itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi saat ini dengan COVID ini sendiri, ini akibatnya akan sama saja, Dok? Akibat yang ditimbulkan dari COVID itu sendiri? Bervariasi, tergantung dari daya tahan tubuh pasien tersebut, belum lagi juga tingkat keparahan dari sakit jantungnya yang diderita, dan terutama yang paling menurut saya berperan besar adalah vaksin. Vaksin? Iya, jadi kalau orang yang belum divaksin, apalagi punya penyakit penyerta atau komorbid, bisa mengalami gejala COVID yang lumayan cukup berat. Baik. Dengan orang yang mempunyai riwayat dengan penyakit jantung ini, yang menjadi pertanyaan, mungkin banyak juga ini masyarakat yang akan bertanya, apakah orang dengan penyakit jantung boleh divaksin? Kalau menurut saya, seharusnya sih pasien wajib divaksin. Untuk menghindari terjadinya gejala COVID berat, gitu. Jadi kalaupun sudah divaksin, seandainya misalnya terpapar dengan virus COVID, setidaknya dia akan mengalami gejala ringan, tidak sampai berat, yang sampai menimbulkan sesak napas. Karena kan kita tahu COVID sendiri menyebabkan pengentalan darah ya. Nah, kalau terjadi pengentalan darah sampai tersumbat di dalam pembuluh darah di paru atau di jantung, akan mengalami gejala yang berat. Ya, masyarakat kan tahunya dengan penyakit bawaan atau komorbid itu sendiri, orang yang dengan komorbid itu sendiri akan bisa dikatakan ini cukup riskan juga ketika divaksin. Ini dokter mengatakan harus atau wajib divaksin. Apakah ada harus dengan catatan-catatan seseorang dengan komorbid itu ketika akan divaksin, Dok? Ya. Seperti yang kita tahu, pertama mungkin pasien tersebut konsultasi dulu sama dokter spesialis yang biasanya didatangi ya, yang menangani.
Jadi dia biar bisa diperiksa dulu apakah dia layak untuk dilakukan vaksin. Setelah nanti dia layak, biasanya dari dokter spesialis pasti akan melakukan memberikan surat ACC ya kalau nggak salah ya. Lalu ini baru satu lapis. Nanti lapisan kedua dia pas datang ke tempat vaksin, di sana ada vaksinator. Jadi sebelumnya ada pertanyaan, beberapa checklist yang harus dipenuhi oleh pasien tersebut gitu. Lalu pun dia sudah lulus di checklist tersebut, nanti dia akan dilakukan pemeriksaan seperti tensi, pemeriksaan tekanan darah ya maksudnya, pemeriksaan gula darah, denyut jantung dan yang lainnya gitu. Jadi kalau dia lulus semua boleh divaksin, gitu. Asal tidak dalam kondisi akut. Asal dengan catatan asal tidak dalam kondisi akut. Ya, misalnya ada nyeri dada, ada sesak napas atau berdebar pada saat pasien mau dilakukan vaksin atau orang yang mau dilakukan vaksin. Ya, itu yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa dengan penyakit bawaan pun misalnya masih seperti bisa jantung divaksin. Bisa divaksin dengan catatan-catatan, bahkan wajib seperti kata Dokter Cindy, dengan catatan-catatan seperti yang disampaikan oleh Dokter Cindy. Dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana menjaga kesehatan jantung pada saat atau masa pandemi saat sekarang. Masih bersama Dr. Cindy Sinardja, beliau merupakan dokter spesialis jantung. Dan ingat, nanti juga kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Harmoni Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana menjaga kesehatan jantung pada saat masa pandemi masih menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Cindy Sinardja, beliau merupakan dokter spesialis jantung. Nah, pemirsa silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361 894 8400 atau juga di 0361 894 8401. Mungkin Anda saat ini mempunyai permasalahan dengan penyakit jantung seperti topik kita pada saat ini, ataupun mungkin mempunyai famili, saudara. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya kepada Dr. Cindy mengenai topik kita, seputaran topik kita pada sore hari ini. Baik, Dr. Cindy, kalau tadi dokter mengatakan ini ada yang perlu diluruskan kepada masyarakat bahwa seseorang yang memiliki komorbid, misalnya penyakit jantung pun bisa dan wajib divaksin dengan catatan-catatan yang sudah disampaikan seperti dokter sampaikan tadi ini sendiri. Dok, ini kalau kita berbicara terbaik dulu deh dok, ini sebenarnya gejala penyakit jantung itu seperti apa yang harus diketahui oleh masyarakat, dok? Ya, pada dasarnya pasien yang mengalami gejala sakit jantung, dia mengeluh nyeri dada. Nyeri dadanya nyeri dada sebelah kiri. Sebelah kiri. Khas. Nyeri dada sebelah kiri, rasanya seperti tertindih atau seperti kayak kecekek, nusuk gitu. Dia bisa tembus ke punggung, naik leher ke tangan kiri, atau disertai dengan sesak napas, misalnya pada saat melakukan aktivitas berat atau pada saat jalan, naik tangga, mengalami sesak, gitu, napas nggak enak, atau keluhan berdebar. Nah, ini perlu diantisipasi. Mungkin ada baiknya coba sekali-sekali untuk dilakukan pemeriksaan di rumah sakit atau ke dokter spesialis. Gitu. Jadi ada gejala-gejala yang mesti diketahui oleh masyarakat ketika jantung misalnya berdebar. Debarnya apakah seperti biasa atau memang ada debaran? Berbeda ya, ada mungkin pada saat lagi santai tiba-tiba berdebar kenceng, atau misalnya dia debarannya kok rasanya beda ya, kayak skip gitu misalnya. Debarannya harusnya teratur, kok rasanya ada tambahan debarannya. Itu mungkin bisa juga dilakukan pemeriksaan gitu. Baik, dokter, ini penyakit jantung seperti yang dokter sampaikan ini sendiri merupakan penyakit pembunuh pertama yang nomor 1 di dunia bahkan ya. Ini sendiri, ini berarti ada penyebab dari seseorang yang menderita penyakit jantung ini sendiri, dok? Ada.
Mungkin dari perilaku sendiri kali ya. Bisa karena rokok paling utama biasanya. Rokok, baik itu rokok batangan ataupun rokok vape. Atau misalnya makanan yang berlemak, yang mengandung minyak, atau misalnya berat badan yang terlalu besar, obesitas gitu, terlalu gemuk gitu misalnya. Atau misalnya dia sudah ada yang memiliki tensi tinggi, itu misalnya. Atau bahkan faktor risiko yang lain deh, usia di atas 40 atau genetik dari orang tua, ada yang memiliki sakit jantung sebelumnya. Baik, gitu. jadi usia pun berpengaruh, Dok? Usia berpengaruh. Biasanya kalau kita berbicara tentang masyarakat pun mengetahui kan, kalau kita berbicara tentang penyakit jantung, itu penyakit orang yang sudah tua, berumur seperti itu, usia-usia yang sudah tua seperti itu, atau lansia seperti itu, Dok. Betul. Kalau tapi dari, tidak memungkiri orang-orang dengan usia produktif bisa terkena kan, Dok? Bisa. Balik lagi ke perilakunya kita. Jadi kalau misalnya dia sudah dari muda, dianya misalnya ya ngerokok, gaya hidup gitu. Biasa kan rokok termasuk gaya hidup juga kan. Jadi kalau nggak ngerokok nggak keren kan. Jadi bisa menghindari. Ada yang ngerokok misalnya dari SMP gitu misalnya. Terus dia ternyata di umur 20 atau 30 mengalami gejala sakit jantung. Bisa kemungkinan ke depannya nanti dia akan terjadi penyakit jantung koroner. Jadi dari pengalaman saya ya, sebelumnya ada pasien saya umur 28, dia sudah pernah sebelumnya merokok dari SMP, terus dianya ada riwayat nge-vape 4 tahun. Ternyata umur 28 dia mengalami serangan jantung. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, kateterisasi, ternyata ada penyumbatan. Jadi tidak memungkiri umur muda bisa kena. Baik. Itu tergantung dari gaya hidup kita. Gaya hidup sangat berpengaruh terhadap walaupun kalau kita lihat banyak sekali looknya tampilannya itu sehat-sehat saja seperti itu, rajin berolahraga, makanannya teratur, tapi tidak memungkiri bahwa seseorang pun bisa terkena penyakit jantung. Seperti itu. Seperti yang kita ketahui, ini banyak juga beberapa public figure yang tiba-tiba loh kok bisa meninggal karena hanya karena olahraga, sehabis olahraga bisa meninggal seperti itu, Dok? Bisa. Jadi ada namanya juga penyakit jantung atlet ya. Jadi terlalu banyak olahraga, dia nge-push sampai akhirnya jantungnya membesar. Jadi itulah pentingnya kenapa setiap orang kalau memang sudah di atas umur 40 untuk laki-laki dan 50 tahun untuk perempuan, wajib untuk memeriksakan kondisi jantungnya. Jadi memeriksakan jantung atau screening bisa dikatakan demikian, Dok? Screening, paling tidak screening untuk melihat apakah memang punya faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung di masa depan. Baik, seberapa pentingnya screening jantung bagi kita nantinya, Dok? Menurut saya sih penting, penting sekali, mengingat sekarang menjaga lifestyle untuk menjadi sehat rasanya masih kurang untuk di zaman sekarang ini. Apalagi dengan adanya COVID ya. Jadi orang justru takut untuk datang ke rumah sakit. Gitu. Karena rumah sakit masih konotasinya negatif. Ke rumah sakit nanti kena COVID. Gitu. Jadi orang takut untuk memeriksakan dirinya, melakukan screening, sampai akhirnya sudah ada gejala baru terpaksa datang. Oke, baik. Itu bagi mereka yang belum mengetahui bahwa walaupun mereka merasa baik-baik saja, tetapi dengan usia-usia yang sudah rawan seperti itu, mereka harus memeriksakan kesehatan jantung mereka. Betul. Nah, ini kita kembali lagi dengan mereka yang memiliki penyakit jantung atau bawaan ini sendiri. Apa yang menyebabkan mereka pada saat pandemi ini sendiri merasa, takut kekhawatiran mereka untuk memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan, Dok? Satu mungkin karena rumah sakit kan, ya kita tahu kan COVID bisa ada di rumah sakit atau misalnya di rumah sakit tersebut melayani perawatan COVID gitu. Jadi pasien
mungkin takut untuk datang, mungkin kekhawatiran mereka ya, untuk datang, untuk datang, takut nanti kena COVID di rumah sakit gitu. Padahal mereka kan yang sudah dengan penyakit komorbid penyerta itu mereka kan sudah rutin minum obat. Nah, apabila mereka tidak kontrol, obat terputus, nah ini yang bahaya. Bahayanya? Bisa terjadi kondisi akut pada jantungnya, atau misalnya misalnya nih orang yang sudah dengan penyakit jantung koroner, dia rutin minum obat, seandainya dia putus, nah bisa terjadi serangan jantung berulang, atau dia bisa mengalami gejala nyeri dada atau berdebar. Ya, jadi resiko untuk masuk rumah sakit juga lebih tinggi. Jadi penanganannya akan lebih berat lagi seperti lebih itu berat kan, lagi, Dok? Betul, betul. Itu dia. Jadi mungkin untuk di masa pandemi, kalaupun pasien kontrol, menurut saya tidak jadi masalah. Yang penting melakukan protokol kesehatan 5M. Gitu. Jadi mereka yang mempunyai permasalahan dengan komorbid seperti jantung ini sendiri, jangan khawatir untuk tetap rutin memeriksakan jantung mereka ke fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit, Dok. Betul. Seperti itu. Betul. Kan kita melakukan protokol kesehatan 5M. Betul. Memakai masker, terus kita harus mencuci tangan dengan air sabun, lalu menjaga jarak, mengurangi mobilitas, sama menghindari kerumunan. Nah, ini mengurangi mobilitas, tetapi ketika mereka yang mempunyai permasalahan dengan jantung harus datang langsung. Haruskah mereka datang langsung, Dok? Atau di masa pandemi ini sendiri, bolehkah diwakilkan untuk pengobatan, mengambil obatkah untuk keberlangsungan pengobatan itu sendiri? Jadi di masa pandemi mungkin lebih di fleksibel lagi ya. Kan tiap-tiap rumah sakit kan mereka pasti punya fleksibilitas ya. Baik pasien yang misalnya takut untuk datang, kontrol, masih ada telemedicine, bisa konsultasi lewat komunikasi secara mobile dengan dokternya. Atau misalnya memang dia sudah dengan rutin obat, bisa mengambil obat diwakilkan oleh keluarganya. Apalagi dengan BPJS kan sudah dipermudah, bisa ngambil obatnya di Vaskes 1 atau di Vaskes 2 yaitu rumah sakit. Gitu. Tidak harus pasiennya juga datang ke rumah sakit yang bersangkutan. Kalau misalnya seandainya pasiennya takut untuk datang ke rumah sakit. Baik, Dok. Kita kembali lagi nih, Dok, ke topik kita menjaga kesehatan jantung pada masa pandemi ini sendiri. Apakah mereka yang memiliki penyakit komorbid seperti jantung ini sendiri rentan terpapar COVID-19? Kalau menurut saya sih rentan sekali. Karena pada dasarnya kan orang yang sehat pun rentan juga kan kena COVID. Sekarang orangnya memiliki penyakit penyerta atau komorbid, apalagi sakit jantung, pasti dia akan memiliki daya tahan tubuh beda dengan orang yang sehat kan, orang yang normal. Apalagi pada saat daya tahan tubuhnya rendah, sedang tidak enak badan lah misalnya, itu bila terpapar COVID lumayan bisa mengalami gejala COVID yang bisa sedang sampai berat. Apalagi kalau pada pasiennya tidak dilakukan vaksinasi atau pasiennya tidak minum obat rutin. Baik. Gitu. Menurut saya sih rentan sekali. Iya. Jadi bisa dikatakan ketika seorang pasien dengan penyakit jantung, kemudian apalagi belum tervaksinasi, itu sangat rentan sekali terpapar COVID-19. Ini bahayanya seperti apa nantinya, Dok? Seperti sekali lagi. Komplikasinya ya. Iya, komplikasi yang diakibatkan oleh virus COVID itu sendiri beragam ya. Bisa. Apakah ini juga sama? Apakah ketika mereka terkena jantung koroner kah, atau jantung bawaan, atau hipertensi itu sendiri akan samakah? Beda. Tergantung dari virus COVID yang virus COVID yang yang terjadi pada pasien tersebut. Jadi bisa beragam. Bisa kalau virusnya melukai dinding pembuluh darah di jantung, bisa risiko terjadi penyumbatan di pembuluh darah jantung, akibatnya bisa kena serangan jantung, atau melukai dinding dari miokard, bisa terjadi miokarditis. Jadi atau irama jantungnya bisa berubah, jadi macam-macam komplikasinya yang terjadi. Bahkan bisa terjadi gagal jantung, bisa shock, tromboemboli.
Jadi banyak hal atau risiko komplikasi yang bisa terjadi pada pasien yang mengalami COVID-19 dengan bawaan seperti itu, dengan jantung penyakit seperti jantung. itu. Penanganannya nanti apakah pertama-tama apa yang dilakukan nantinya ketika seorang pasien yang terkena jantung terkena juga COVID seperti itu, Dok? Apakah jantungnya diutamakan terlebih dahulu? Tentu yang jelas kan infeksi virus COVID-nya ditangani, penyakit jantungnya jadi juga ditangani bersamaan, sinkron. Jadi kita menghindari supaya tidak terjadi komplikasi. Komplikasi yang lebih berat. Gitu. Oke, baik. Itu yang akan dilakukan ketika seorang pasien dengan dan tentunya penyakit. kan pasti dirawat di rumah sakit ya dengan tim dokter. Gitu. Baik. Dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan menjaga kesehatan jantung pada masa pandemi, dan pemirsa di sesi berikutnya kita masih akan kembali dengan topik kita yaitu menjaga kesehatan jantung pada masa pandemi, masih bersama Dr. Cindy Sinardja. Silakan Anda yang ingin berpartisipasi lain akan kami buka kembali di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, menjaga kesehatan jantung pada masa pandemi masih menjadi topik kita di sore hari ini di Harmoni Bali. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama Dr. Cindy Sinardja. Dia merupakan dokter spesialis jantung. Nah, ini kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita atau seputaran topik kita. Seandainya Anda memiliki permasalahan dengan jantung ataupun mungkin sanak saudara Anda, keluarga Anda memiliki permasalahan dengan jantung, ini kesempatan untuk bertanya lebih banyak lagi bersama Dr. Cindy Sinardja tentunya. Dr. Cindy, tadi juga sudah banyak juga yang sudah disampaikan bagaimana gejala-gejala yang harus diperhatikan oleh seseorang ketika walaupun merasa sehat-sehat saja, tetapi ketika gejala itu muncul, itu harus diwaspadai ya, Dok ya. Baik, ada Pak Ketut Niki yang dari Denpasar sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat sore Pak Ketut. Om Swastiastu, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Ketut. Ya, durus Pak Ketut dengan Dr. Cindy. Dia mau tanya kepada Bu Dokter tentang gejala-gejala penyakit jantung itu. Apakah misalnya kita naik tangga, belum seberapa sudah ngos-ngosan, apa itu sudah termasuk gejala penyakit jantung? Yang kedua, pertanyaan saya, tadi Bu Dokter bilang jangan sampai terhenti pengobatannya. Nah, kira-kira berapa bulan harus melakukan perawatan terhadap jantung apabila mengalami gejala seperti itu? Terima kasih. Baik, Pak Ketut Ampura. Pak Ketut usianya berapa niki Pak Ketut? Usianya 63 tahun. 63 tahun, nggih. Suksema Pak Ketut ring Denpasar niki. Baik, suksema Pak Ketut dan Dok. Ini mungkin Pak Ketut belum sempat ya menyaksikan kita. Padahal dokter juga sudah menyampaikan ini gejala-gejala yang harus diwaspadai masyarakat atau kita ya. Jadi, seperti apa nantinya, Dok? Seperti pertanyaan Pak Ketut, ini gejala yang harus diwaspadai, Dok. Jadi tadi pertanyaan Pak Ketut kan, apakah naik tangga ngos-ngosan udah bilang, oh ini udah bisa dikatakan sakit jantung gitu. Belum tentu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya naik tangga sesak napas, tapi dia disertai dengan nyeri dada gitu misalnya, atau berdebar, irama jantungnya berubah, bisa dikatakan mungkin ada ke arah sakit jantung. Tapi ditambah lagi dengan adanya faktor risiko. Misalnya usia di atas 40, punya tensi tinggi, atau misalnya obesitas, atau ada kencing manis, atau ada riwayat merokok. Jadi adanya faktor risiko dengan adanya gejala jantung, ya seperti yang dikatakan tadi Pak Ketut, misalnya naik tangga aja udah ngos-ngosan gitu misalnya. Mungkin
mungkin saja ada ke arah ke penyakit jantung. Jadi ada baiknya sih dilakukan pemeriksaan screening ke dokter spesialis jantung di rumah sakit. Tidak ada salahnya melakukan screening. Baik, dengan usia Pak Ketut dengan 63 itu juga Ya, patut diwaspadai ya dok ya? Betul, apalagi kan sudah di atas umur 40 tahun ya. Iya, Betul. Tadi saya juga lupa nanya, ada faktor risiko nggak Pak Nah Ketutnya? ini dia, ini Itu dia. kalaupun nanti ada faktor risikonya itu yang cukup harus diwaspadai juga ya dok ya? Betul, betul. Sekali lagi dok, ini faktor risiko yang harus diwaspadai, Pak Ketut seperti apa dok tadi? Misalnya dulu waktu muda atau sekarang ada ada merokok, riwayat merokok, Ya. mungkin ada kolesterol tinggi atau berat badan terlalu gemuk, Ya. obesitas, punya tensi tinggi, kencing manis, atau saudara kandung atau ayah ibu ada yang memiliki sakit jantung Jadi sebelumnya. keturunan atau genetik juga Betul. berpengaruh terhadap Betul. penyakit jantung itu dok? Berpengaruh, berpengaruh. Seandainya orang tuanya memiliki penyakit jantung, misalnya. apakah itu otomatis akan Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. kembali lagi ke faktor gaya- risiko atau gaya hidup gaya juga hidup, yang betul. menyebabkan? Betul, tergantung dari gaya hidup. Jadi belum tentu Iya. gitu. Walaupun orang tua ada yang memiliki sakit jantung, belum tentu juga anaknya juga terkena sakit jantung. Kan tergantung dari gaya hidup yang dilakukan oleh anaknya. Gitu. Tadi pertanyaan kedua Iya. dari Pak Ketut. Ya mungkin bisa kita lanjutkan lagi, seandainya faktor resiko itu yang pernah dialami oleh Pak Ketut itu yang harus diwaspadai ya dok Betul, ya. betul. Cuman lantai 2 sudah ngos-ngosan, Betul. tetapi ditambah lagi dengan faktor risiko yang Risiko yang dimiliki. lain. Nah itu harus segera dilakukan screening atau pemeriksaan lebih lanjut lagi ya dok ya. Betul. Tetapi kalau tidak mempunyai faktor risiko, misalnya naik tangga, misalnya sudah ngos-ngosan seperti itu, mungkin faktor U juga ya dok ya Oh iya, mempengaruhi. faktor umur, betul. Ada bayinya kan umur segitu juga harus olahraga kan? Oke, oh olahraga. Iya. Nah, Mungkin ini karena dia. kurang olahraga. Kurang olahraga juga mempengaruhi dong. Bisa. Oke, baik. Olahraga. Nanti olahraga seperti apa nanti saya tanya sama dokternya ya untuk olahraga untuk menyehatkan jantung. Nah, pertanyaan kedua dari Pak Ketut di Denpasar Ringkih sendiri, dokter sempat mengatakan jangan terhenti dengan pengobatan, tetapi sebelum menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak Ketut, kita sudah terhubung lagi ya dengan kalau tadi Pak Ketut ini mungkin nggak ada hubungannya ya Bu Ketut dari Denpasar. Om Swastiastu, selamat sore Bu Ketut. Selamat sore Pak Made. Ye, selamat sore Bu. Dia mau tanya sama Bu dokternya. Ya, dokter. Selamat sore Bu dokter. Sore Ibu, Bu Ketut. Saya mau tanya Bu, apa seterusnya saya minum obat saya sakit jantung ini Bu? Sudah dalam 2,5 tahun jalan Bu. Ibu sakit jantung apa ya Bu? Bagaimana Bu? Penyakit jantung yang bagaimana Bu? Apa Masalah itu saya tensi tinggi? kurang tahu saya dok. Saya dibilang kena gini jantung. Saya dapat opname waktu ini 8 hari kalau tidak salah dok. Oh. Berapa macam Ibu minum obat Bu? 7 macam dok. Oke. Soalnya saya begini dok, berisi sesek, hipertensi, tapi hipertensi saya itu tidak menetap, kadang-kadang 120, kadang-kadang 160, kadang-kadang waktu ini 60 dok, gitu. Oke. Apa aja yang tidak boleh dimakan dok? Mohon saya kasih petunjuk dok. Tetapi Bu Ketut, Terima kasih, Bu Dokter. Bu Ketut sampai saat ini tetap ya mengkonsumsi obat nikah nggih Bu? Halo? Ya, mungkin sudah terputus ya. Ya. Baik. Baik, kita ke sebelum menjawab pertanyaan Bu Ketut, ke Pak Ketut dulu, Dok. Ya. Jangan sampai terhenti dengan pengobatan. Berapa lama sebenarnya perawatan yang harus dilakukan ketika gejala-gejala tersebut sudah diketahui lebih awal, Dok? Ya, jadi tergantung dari penyakit jantungnya yang diderita dari Pak Ketut misalnya ya. Seandainya memang nanti
Pak Ketut memiliki penyakit jantung ya. Jadi tergantung. Jadi setahu saya sih penyakit jantung tidak bisa sembuh begitu aja ya. Terkontrol iya gitu. Jadi selama masih terkontrol, tidak ada salahnya untuk rutin minum obat gitu. Jadi menghindari supaya tidak terjadi kondisi akut ke depannya. Oke, baik. Tetapi jangan khawatir dulu Pak Ketut, harus memeriksakan terlebih dahulu ya dengan gejala-gejala, misalnya seperti apa yang dirasakan oleh Pak Ketut, naik tangga itu ngos-ngosan, tetapi tidak ada faktor resikonya. Jangan berpikiran, jangan-jangan saya nanti penyakit jantung, terkena jantung seperti itu. Ya, betul. Jadi, tapi lebih baik memeriksakan dulu. Betul, periksakan dulu. Siapa tahu juga belum tentu Pak Ketut sakit jantung kan ya. Iya, gitu. Tapi kalau sudah sakit jantung ya tetap penanganannya akan ya, berbeda lagi ya. Betul. Baik, baik itu yang harus dilakukan Pak Ketut dengan apa yang dialami oleh Pak Ketut. Kemudian seperti tadi ini naik tangga. Tergantung juga nih tangganya tangga berapa, tangga 5 ya udah mungkin ngos-ngosan juga ya. Kita naik tangga 2 aja udah ngos-ngosan seperti itu. Apalagi pakai masker ya. Oh, baik. Nah ini ke Ibu Ketut nih, Ibu Ketut sudah 2,5 tahun divonis jantung dok. Kemudian sudah mengkonsumsi obat 7 macam. Aduh, 8 rasanya. 7 ya? Oh, 7. Dokter Bu Ketut mengatakan 7. Ini yang menjadi pertanyaan, ini apakah pengkonsumsian obat itu harus dilakukan seterusnya? Nah, itu. Walaupun saya bukan dokternya Bu Ketut ya, tapi kalau dari cerita itu sepertinya kan Bu Ketut mengalami gejala sesak ya dengan minum obat 7. Apalagi dirawat 8 hari ya kalau nggak salah ya. Sempat dirawat ya, opname. Mungkin kondisinya sedang mengalami gejala gagal jantung mungkin ya. Jadi karena kemarin sempat kondisinya akut, gagal jantung akut, dan obat yang diminum juga banyak, itu pasti ada fungsinya obat masing-masing tersebut. Nah, kalau memang selama tensi belum terkontrol, apalagi ya, kan tadi Bu Ketut juga bilang 120, kadang 160. Jadi menurut saya sih lebih baik rutin dulu minum obat gitu. Kalaupun nanti seandainya sudah terkontrol, jangan bosan untuk minum obat gitu. Karena ibu kan membaik gejalanya itu dan terkontrol gejalanya itu kan dengan obat gitu. Jadi kadang persepsi pasien ya sudah rutin minum obat, saya udah nggak ada sudah merasa baik, di stop tiba-tiba gitu sama pasien gitu. Malah nanti akan balik lagi dengan kondisi gagal jantung akutnya tadi, opname lagi gitu. Jadi kalau menurut saya Bu Ketut tetap harus minum obat seperti anjuran dari dokternya Bu Ketut gitu. Baik, dok, ini yang menjadi pertanyaan saya, ini dengan 7 macam obat yang seperti dikonsumsi oleh Ibu Ketut ini sendiri, ini apakah akan ini ada pengelompokan dari penyakit jantung ini sendiri ketika pengkonsumsian obat ini sendiri, dok, jumlahnya? Saya rasa sih kalau 7 serem banget ya kayaknya minum obat sampai 7 gitu ya. Nggak bahaya ya nanti minum obat 7 gitu. Menurut saya sih kan nggak mungkin kita seterusnya minum obat sampai 7 ya. Kalau nanti kondisi sudah terkontrol, pasti obat akan otomatis bisa berkurang gitu. Apalagi misalnya kayak tadi yang Bu Ketut bilang kan ya, misalnya tensinya yang tadinya tidak terkontrol, akhirnya dengan minum obat rutin, tensinya terkontrol, mungkin akan otomatis dokternya yang bersangkutan mulai mencoba untuk menurunkan dosis dan mengurangi obatnya yang dikonsumsi. Mungkin dari 7 bisa turun jadi 5, bisa turun jadi 3 gitu. Tergantung dari kondisi Ibu Ketut. Iya, tadi dokter juga sempat bertanya, ini Bu Ketut mengalami atau menderita penyakit jantung apa? Nah, seperti itu, dok. Itu seberapa, apa yang ingin diketahui ketika Ibu Ketut menceritakan apa yang sudah dirasakan, kemudian apa yang sudah dilakukan dan dikonsumsi, kemudian Bu Ketut pun merasakan apa yang sudah dirasakan seperti sesak, kemudian tensinya yang kadang naik, kadang turun, seperti itu, dok? Ya, kalau menurut saya ya ada baiknya sih Bu Ketut juga
paham, harus paham mengerti. dengan apa yang dialami. Betul. Jadi karena penyakit jantung itu kan luas, nggak hanya penyakit jantung karena tensi tinggi, penyakit jantung koroner, jadi banyak jenisnya gitu penyakit jantung. Jadi kalau menurut saya Bu Ketut juga harus paham dia sakit jantung apa, karena kan 2,5 tahun itu waktu yang Cukup lama. Jadi dokternya juga sudah pastikan mengedukasi Ibu Ketut gitu. Jadi itu berkaitan juga dengan biasanya pasien sudah hafal ya. Saya ada gejala ini, saya minum obat ini, gitu. Saya biasa konsumsi obat ini, gitu. Jadi kan kalaupun nanti misalnya Bu Ketut tiba-tiba ada kondisi akut, dia harus misalnya dia tidak sempat ke dokter yang bersangkutan, misalnya dianya ke rumah sakit yang lain atau ke dokter spesialis yang lain, jadi dia paham untuk menjelaskan itu. Gitu. Apakah dengan penyakit jantung yang berbeda-beda tersebut, apakah itu seperti dokter sampaikan di awal ada jantung koroner, kemudian jantung bawaan, jantung hipertensi seperti itu penanganannya juga berbeda-beda dan obat pun yang akan dikonsumsi akan berbeda, Dok? Betul, berbeda. Misalnya nih kalau punya sakit jantung tensi tinggi gitu, kan yang pasti kan diminum obat tensi kan ya, supaya tensinya terkontrol turun. Kalau penyakit jantung koroner adalah beberapa obat yang diperlukan, misalnya seperti minum pengencer darah, menurunkan denyut jantungnya supaya tidak terlalu tinggi. Misalnya kalau punya apa lagi ya, seperti yang tadi Bu Ketut bilang kan, ada gejala sesak, gitu. Ada obat juga untuk mengurangi gejala sesaknya juga. Misalnya ada keluhan nyeri dada, obat yang diberikan juga untuk mengurangi nyeri dada, gitu, menghilangkan nyeri dadanya, gitu. Jadi ada banyak obat dari jantung yang bisa digunakan pada pasien. Itu tergantung dari kondisi pasien tersebut, kondisi dan gejalanya. Baik. Dan pertanyaan Bu Ketut ini, apakah seterusnya akan mengkonsumsi obat, Dok? Nah, tergantung ya. Jadi kalau selama masih memiliki sakit jantung, menurut saya sih perlu, bisa kemungkinan minum seumur hidup. Tapi untuk 7 macam seumur hidup rasanya sih enggak. Akan dikurangi dosisnya, melihat juga kondisi pasien atau Bu Ketut itu sendiri. Betul. Nantinya. Betul. Mas Tungkare kalau sudah membaik, akan dosisnya akan berkurang, kemudian jumlahnya juga berkurang, seperti itu. Ya. Jadi kalau saya ya bilang pada pasien saya selalu bilang begini, jangan dianggap minum obat itu sebagai beban. Gitu. Jadi anggap aja seperti minum vitamin. Nah, itu yang perlu ditanamkan pada seseorang yang memiliki riwayat jantung seperti itu atau penyakit bawaan lainnya. Betul. Jadi saya selalu bilang, Bu, biar nggak beban, minum obatnya beban. Jadi anggap aja minum vitamin, Bu. Gitu. Jadi hari ini saya belum minum vitamin gitu. Jadi kan dia semangat untuk minum. Ya, gitu. Itukah yang menyebabkan dokter juga mengatakan bahwa ini penyakit jantung tidak ada istilah sembuh, tetapi terkontrol seperti itu, Dok? Ya, kalau sembuh rasanya kata yang kurang tepat ya. Baik. Terkontrol. Ya, gejalanya terkontrol. Jadi apanya yang bisa dikatakan terkontrol? Gejalanya, kemudian kondisinya terkontrol? Betul. Misalnya nih, pasiennya sudah dengan penyakit jantung koroner. Kan seperti kita tahu sudah ada penyempitan dalam pembuluh darah jantung. Apalagi pasiennya juga dilakukan pemasangan cincin ya, ring. Jadi otomatis pasti ada obat yang harus dikonsumsi setiap hari ya. Dan itu juga diminumnya kan seumur hidup gitu. Jadi kalau menurut saya sembuh rasanya kata yang kurang tepat. Membaik iya. Terkontrol dan terkontrol juga iya. Dan jangan terkontrol dengan obat. Jangan bosan dengan meminum obat atau istilahnya vitamin tersebut ya, Dok. Betul. Ya, untuk menjaga atau mengontrol kondisi tubuh tentunya. Baik, Dokter Cindy, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita rehat kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai menjaga kesehatan jantung pada masa pandemi. Masih bersama Dr. Cindy Sinarja, beliau merupakan dokter spesialis jantung, dan nanti kami juga akan mengajak Anda, silakan Anda bisa bergabung kembali di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi. Ya,
Ya, di sesi yang terakhir ini silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Masih bersama Dr. Cindy Sinarja, spesialis jantung. Menjaga kesehatan jantung pada masa pandemi masih menjadi topik kita. Masih ada waktu, silakan. Ini mungkin Anda mempunyai permasalahan dengan jantung, ini kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi bersama Dr. Cindy. Dokter, tadi berarti ada yang perlu diluruskan juga, tidak elok kalau kita mengatakan penyakit jantung itu tidak ada kata sembuh tetapi terkontrol. Sekali lagi, terkontrol gejalanya, kemudian terkontrol kondisi dari pasien tersebut. Seperti itu ya, Dok, ya? Harus menaati apa yang sudah apa yang diberitahu oleh dokternya ya, dokter yang merawat gitu. Harus minum obat ya, minum obat. Kalau sudah merasa kondisi lebih baik, jangan putus minum obat. Seperti itu, Dok. Betul. Baik. Nah, ini seperti Pak Ketut yang merasakan apa yang sudah tadi juga merasakan kondisi naik tangga ngos-ngosan, kurang olahraga mungkin. Nah, ini apakah ada olahraga khusus bagi seseorang yang menderita sakit jantung? Ya. Apalagi di saat pandemi ini sendiri kan kita harus mengurangi aktivitas keluar rumah, Dok. Rasanya sih enggak ya, olahraga itu kan penting. Selain olahraga juga meningkatkan hormon endorfin ya, juga bagus untuk menurunkan berat badan, menaikkan lemak baik kan ya. Sudah itu juga meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita gitu. Olahraga tuh penting. Jadi kalau termasuk orang juga orang dengan sakit jantung, penyakit jantung ini sendiri berolahraga juga penting, Dok. Penting. Tetapi olahraganya seperti ringan, apa, Dok? olahraga yang ringan. Mungkin bisa dengan jogging atau misalnya dengan berenang, sepeda, atau kayak aerobik ya. Mungkin yang lebih ringan. Aerobik yang ringan, bukan yang macam kayak olahraga zumba yang kan itu zumba kan lumayan meningkatkan denyut jantungnya. Jadi gerakan terlalu cepat ya. Gitu. Jadi kalau ada beberapa dengan penyakit jantung tertentu kan mungkin belum tentu bisa untuk mengikuti olahraga kayak macam zumba. Jadi mungkin gerakan yang cukup berat juga ya, Dok ya. Gerakan-gerakan yang memicu detak jantung bergerak lebih cepat lagi. Jadi mungkin yang ringan aja kayak jogging seperti itu. Jalan sehat jalan seperti itu. Santai seperti senam itu, Dok. jantung atau misalnya dengan kalau punya treadmill boleh dengan treadmill, berenang, sepeda. Nah, saya pernah mendengar namanya senam jantung sehat seperti itu, Dok. Seperti apa itu, Dok? Itu juga bisa dilakukan terhadap mereka yang memiliki permasalahan dengan jantung? Iya. Ya pada dasarnya pernah lihat senam SKJ kan ya? Jadi mirip kayak gitu. SD ya? Senam jantung mirip kayak gitu. Seperti itu? Iya. Jadi ada beberapa gerakan kan yang bisa dilakukan dan itu juga bisa dikerjakan mandiri di rumah kan. Gitu. Kalau nanti bingung senam jantung kayak apa, mungkin bisa lihat di YouTube kali ya. Ini sekarang media sosial juga semakin canggih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya, untuk menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi ini sendiri, termasuk juga menjaga kesehatan jantung di masa pandemi ini sendiri ya, Dok ya. Betul. Baik, Dok, ada nggak sih Dok tips menjaga kesehatan jantung nih di tengah pandemi, Dok? Bagi mereka yang mengalami permasalahan dengan jantung tentunya, ataupun mereka yang sudah mempunyai gejala dengan jantung seperti itu. Ya mungkin yang pertama melakukan pola hidup sehat ya, jadi makan makanan yang sehat, minum air yang cukup, tidur atau istirahat yang cukup, menghindari rokok, menghindari juga alkohol, terus berolahraga yang rutin, dan paling penting sih kalau menurut saya hindari stres. Ya, dan jangan lupa karena di masa pandemi melakukan protokol kesehatan 5M dan melakukan vaksinasi kalau bisa. Baik. Walaupun mereka yang mempunyai permasalahan dengan penyakit jantung, vaksinasi juga perlu dilakukan. Perlu dilakukan. Dengan catatan-catatan seperti yang dokter sampaikan, seperti itu, Dok. Ya, betul. Ya, jadi nggak perlu takut untuk vaksin. Nah, ini bagi mereka yang sekali lagi yang mempunyai permasalahan dengan jantung, yang merasa kekhawatirannya saat ini pun masih ada untuk memeriksakan kesehatan jantung. Apa yang harus mereka lakukan, Dok, agar mereka juga
tetap bisa menikmati bisa dikatakan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kesehatan jantung mereka? Takut untuk memeriksakan kondisi. Sekarang kan ada banyak ini ya fasilitas ya, ada telemedicine ya, telekonsultasi ya. Jadi orang bisa berkonsultasi melalui media telekonsultasi kayak Halodoc gitu misalnya, kalau takut dengan untuk dokter yang menangani mereka. Betul. Jadi ada beberapa rumah sakit melakukan fasilitas seperti itu, telemedicine. Jadi nggak harus ke rumah sakit, tapi dia masih bisa untuk menikmati konsultasi secara langsung walaupun melalui telemedicine, telekonsultasi gitu. Kalau takut datang ke rumah sakit gitu. Jadi tetap masih bisa mendapatkan pelayanan dari dokter yang bersangkutan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi masih bisa kita tahu perkembangan dari kondisi dari pasien tersebut. Apakah saya sehat, apakah saya mengalami sakit jantung, itu bisa dikonsultasikan. Gitu. Walaupun nanti harus mengambil kalaupun seandainya harus ngambil obat, kan masih banyak cara. Ada orang-orang terdekat bisa yang bisa keluarga terdekat yang ngambil, atau bisa juga dari dari telemedicine kan. Biasanya ada aplikasi bisa mengirimkan obat ke rumah. Gitu. Baik, banyak hal yang bisa dilakukan tentunya. Baik dokter, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbicarakan di sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa, khususnya bagi mereka yang mempunyai permasalahan dengan jantung. Sekali lagi jangan khawatir, jangan takut untuk memeriksakan kesehatan jantung Anda, karena sekarang sudah kesehatan atau protokol kesehatan juga sudah diterapkan dengan disiplin tentunya ya dok ya. Betul. Baik, tetap jaga kesehatan dok ya. Baik, sama di sekitar kanan. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.